untuk kerja kantoran gitu? Enggak mas, aku kerja kayak gini kayaknya udah nyaman. Nyaman? Emangnya seberapa besar sih pendapatannya jualan kayak gini? Assalamualaikum. Sayang? Sayang? Loh, sayang, kesini kok nggak ngabarin dulu? Ya nggak apa-apa. Emang tujuan aku langsung sini kok. Oh iya, aku mau ngajak kamu jalan sekalian mampir di rumah teman aku. Wah, kebetulan banget sayang, aku juga lagi lapar. Kamu sekalian ajak aku makan ya? Ya udah. Ya udah cepetan sana siap-siap. Aku siap-siap dulu ya. Iya, aku tunggu di luar ya. Ya udah. Sayang, aku udah selesai. Oh, udah. Iya, Ya udah kita berangkat aja. iya yuk. Ayo. Sayang, kayaknya aku nggak jadi makan deh. Lo kenapa, sayang? Itu di depan ada gorengan. Aku pengen beli gorengan aja. Oh ya udah. Ini. Iya. Ya udah turun. Mas, ada gorengan apa saja? Ada bakwan sama jigor mbak. Kamu mau apa sayang? Terserah sayang aja. Aku ngikut aja. Jigor aja deh mas. Oh iya mbak, mbak tunggu aja di dalam ya. Oh iya mas. Duduk sini, sayang. Iya. Oh ya, sayang. Itu pedagangnya masih muda banget ya. Iya, masih muda banget. Sayang sekali. Masih muda, kerjaannya kayak gitu. Jualan gorengan. Sayang sekali ya. Muda-muda kayak gitu seharusnya kerja kantoran, di perusahaan, minimal karyawan pabrik lah. Iya sayang, harusnya sih bisa dapat kerja lebih dari ini. Iya, tapi aku pikir sih biasanya pemuda kayak gini malas juga yang mau kerja, sayang. Bisa jadi, mungkin dia malas aja buat cari kerja. Makanya dia cuma kerja kayak gini. Iya. Mungkin dia lebih enak kerja kayak gini. Cari yang gampang-gampang aja gitu. Iya sayang. Monggo mbak, mas. Maaf ya, tadi kan masnya pesen 2 porsi. Aku jadikan 1 nggak apa-apa ya? Ya udah nggak apa-apa, Mas. Ya udah, mas. Mas ada waktu sebentar nggak? Iya ada mas, emang kenapa ya? Sebaiknya Masnya duduk aja dulu. Oh iya mas. Jadi gini, Mas. Masnya kan masih muda. Mas nggak ada keinginan untuk kerja kantoran gitu? Enggak mas, aku kerja kayak gini kayaknya udah nyaman. Nyaman? Emangnya seberapa besar sih pendapatannya jualan kayak gini? Emang nggak besar sih pendapatan aku jualan kayak gini, tapi mau besar atau enggak, yang penting kita mensyukurin, insya Allah udah cukup mas. Emang mas lulusan apa?
lulusan S2 mbak. Lulusan S2? sayang. Tapi kerjanya kayak gini. Sayang banget loh mas. Masnya masih muda, lulusan S2. Mendingan mas kerja kantoran aja. Kebetulan di tempat aku kerja ada lowongan mas. Oh nggak usah mas, terima kasih. Terima aja mas, sayang banget kan. Lagian daripada mas kerja kayak gini, mending ikut pacar aku. Iya mas, mendingan masnya kerja sama kita aja. Jualan kayak gini gak bakalan punya masa depan mas. Kenapa ya? Mbak sama masnya kayaknya meremehkan pekerjaan saya sekarang. Aku bukan meremehkan mas, cuma kenyataannya kan memang seperti itu mas. Ya jualan modal kecil, yang jelas keuntungannya pasti kecil lah. Mendingan mas ikut aja deh, lumayan gajinya besar mas. Nggak usah mas, terima kasih tawarannya. Masnya ini ya gak mau gaji besar ya? Di sini ya cuma saya menyarankan aja, biar masnya itu punya masa depan gitu, biar punya penghasilan yang cukup. Iya mas, terima kasih sarannya. Dan kayaknya aku nggak butuh deh tawaran mas. Maaf ya. Dia sok-sokan gak mau Seneng sayang. banget dia sayang. Udah Padahal- kerjanya kayak gini, masih aja nolak kerjaan dari kamu. Iya sih. Iya mas, makasih tawaran dan sarannya. Dan aku mohon maaf, artinya aku nggak butuh tawaran mas itu. Udahlah mas, gak usah sok-sokan nolak kayak gitu. Ini kerjaan bagus loh. Iya, Daripada jualan kayak gini, penghasilannya berapa coba? Modal kecil, yang jelas penghasilannya juga kecil. Gak apa-apa lah mas, kecil. Yang penting aku syukurin. Dan sebaiknya mas cari orang lain aja deh yang lebih membutuhkan. Kan di luar sana masih banyak orang-orang yang pengangguran. Ya udahlah mas, saya nggak maksa. Tapi sayang sekali loh, masnya nolak tawaranku. Gak apa-apa mas. Jadi mas, saya ke depan dulu. Sayang Belagu sekali, banget dia sayang. sok-sokan banget dia. Sayang Dulu- banget ya. Padahal lulusan S2. Kerjanya kayak gini. Gitulah, mungkin dia pemalas kali. Ngapain coba dia kuliah tinggi-tinggi sampai S2 malah milih kerjaan kayak gitu. Iya, ujung-ujungnya menjual gorengan. Iya, aneh banget dia. Ternyata pendidikan tinggi nggak menjamin seseorang untuk dapat kerjaan bagus ya sayang. Iya sayang, mending kayak kamu lulusan SMA tapi dapat kerja kantoran. Ya iyalah. Kenapa mas sama mbaknya itu kayak meremehkan banget ya pedagang kecil seperti ini? Jadi berapa mas? 10.000 mas. Ini mas. Buat masnya semua. Tapi cuma 10.000 aja mas. Udahlah, itu buat masnya semua. Udah. Gak bisa gitu mas, 10.000 aja. Kalau emang mas mau ngasih, mas kasih aja sama orang yang lebih membutuhkan. Udahlah, ini buat masnya aja. Siapa tahu masnya butuh. Bukan lumayan. Ya udah deh, makasih ya mas. Ayo mas. Kenapa mas? Masalah tawaranku yang tadi, mungkin besok-besok mas butuh. Ini saya kasihkan tuh nama. Oh iya mas, makasih. Ya mas. Ini kan kantornya istri aku. Oh, jadi mas itu kerja di kantornya istri aku. Ini juga ngasih uang lebih. Gak apa-apa lah, ntar kembaliannya aku sumbangin ke masjid. Alhamdulillah. Ini dia rumah teman aku sayang. Iya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Robit. Waalaikumsalam. Kamu, Pul? Kamu apa kabar? Alhamdulillah, aku baik. Kamu mau kesini mau ngabarin? Ya, harusnya nggak usah lah. Ya udah, kamu masuk aja dulu. Misi ya? Duduk, Pul. Ya. Misi ya? Ya. Ini siapa, Pul? Ini pacar aku, Bit. Oh, ini calon istri kamu. Iya dong. Ini teman aku, sayang. Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Iya. Kamu sibuk apaan sekarang? Kalau aku sih kerja di kantoran, Bit. Wah, keren banget kerjaan kamu di kantoran. Ngomong-ngomong, kesibukan kamu apa? Kalau aku sendiri sih, selama ini aku cuma bantu orang tua aja. Tapi tahun ini aku mau niat untuk kuliah. Kuliah? Iya, Pul. Biar gampang nanti cari kerjanya. Alah, ngapain kuliah, Bit? Sekarang pendidikan tinggi tuh nggak menentukan orang dapat kerjaan bagus. Ya nggak apa-apa lah, itu kan cari ilmu juga. Cari ilmu. Sekarang tuh ilmu nggak penting-penting amat sih. Yang penting kita dapat kerjaan yang bagus, kerja kantoran, gaji cukup lah gitu. Iya, Pul. Tapi di sini aku emang pengen banget kuliah untuk menuntut ilmu juga. Bit, mendingan kamu kerja aja sama aku. Dan kebetulan aku di sini mau nawarin kerjaan sama kamu. Kerjaannya di kantoran, nggak kepanasan, perusahaannya juga besar, dan gajinya bisa dikatakan cukup lah buat hidup kita sehari-hari. Wah, keren banget ya kamu sampai nawarin kerjaan. Emangnya kalau boleh tahu posisi kamu di perusahaan kamu itu apa? Ya, posisi aku di perusahaan, aku sebagai supervisor, Bit. Wah, keren juga ya kamu. Iya dong. Tapi makasih, Pul, atas semua tawaran kamu. Tapi di sini aku posisinya memang bener-bener pengen kuliah, nggak pengen kerja dulu. Mending Mas ikut aja sama pacar aku. Kerjanya juga enak. Daripada Mas buang-buang waktu buat kuliah. Tadi aja kita ketemu sama orang lulusan S2 tapi kerjanya jual gorengan. Ya enggak, sayang? Iya bener, sayang. Aku ngasih saran sama kamu, Bit. Mendingan kamu kerja aja mumpung ada kesempatan. Soalnya cari kerja itu nggak gampang sekarang. Iya, Pul. Sekali lagi, aku makasih banget ya atas semua tawaran kamu. Tapi di sini memang bener-bener aku pengen kuliah, nggak pengen kerja dulu. Atau gini aja, mungkin nanti kalau misalkan aku udah lulus kuliah, aku bisa ngelamar deh di tempat kerjaan kamu. Nunggu kamu lulus kuliah. Bit, Iya, Pul. saingan di luar itu banyak. Pendidikan gak menentukan orang dapat pekerjaan yang baik. Sekarang, mumpung ada kesempatan, sebaiknya kamu lamar aja di pekerjaan itu. Makasih banyak, Pul. Kamu tuh ya, dari dulu emang baik banget. Selalu bantu temen. Tapi di sini, selain aku yang pengen kuliah, orang tua aku juga ngebet banget gimana caranya aku tuh kuliah. Nggak kerja dulu. Bit, orang yang dimaksud pacar aku tadi, itu orangnya masih muda. Lulusan S2, tapi pekerjaannya cuma jualan gorengan. Jadi, ngapain kamu kuliah, Bit? Buang-buang biaya sama buang-buang waktu aja. Jadi gini, Pul. Aku kuliah bukan untuk mengejar karir, tapi untuk mengasah pola pikir aku agar aku bisa berpikir lebih kritis lagi. Ya udah deh, Bit, terserah kamu. Kamu dikasih kerjaan malah kayak gitu. Maaf ya, Pul. Bukannya aku nolak, tapi di sini memang posisinya aku benar-benar pengen kuliah. Sekali lagi makasih ya tawaran kamu. Oh ya, Pul. Aku jadi penasaran ya. Siapa yang kamu maksud tadi? Lulusan S2 tapi dia masih jual gorengan. Ya, ada di ujung jalan sana, di pertigaan, ada penjual gorengan.
Katanya sih dia ngakunya sama aku lulusan S2. Aku tawarin tahu nggak kerjaan malah namanya? nggak mau. Kalau namanya aku belum sempat nanya. Itu loh, Bit. Nggak jauh dari sini kok. Di sana jualan gorengan bakwan sama jigor. Apa yang kamu maksud? Itu Mahmud ya, Pul? Rumahnya deket trotoar kan, pinggir jalan? Nah, betul, Bit. Kalau itu sih temen aku, Pul. Kamu kenal? Kenal banget lah. Dia itu bukan penjual gorengan. Yang jual gorengan itu ibunya. Cuman di situ mungkin karena memang kebetulan ibunya sakit. Aku tahu sendiri kemarin, ibunya memang sakit. Jadi dia sendiri yang jagain. Kalau Mahmudnya sih, dia itu pebisnis sukses. Alah, Bit. Kamu juga usah bercanda deh. Mana ada orang sukses ibunya disuruh jualan gorengan kayak gitu? Pul, dia itu memang beneran orang sukses, pebisnis dia. Kalau soal dia jualan sih, sebenarnya dia nggak ngebolehin ibunya untuk jualan gorengan lagi. Cuman ibunya nggak mau, usaha awalnya nggak mau ditutup. Jadi ya ibunya tetap jual gorengan kayak gitu. Dan kebetulan aja ibunya lagi sakit, makanya dia yang jagain. Ah, yang bener kamu, Bit. Beneran, Pul. Bahkan dia itu punya seorang istri yang juga sukses, bahkan punya perusahaan juga. Kalau nggak salah namanya tuh PT LV Production. Nama istrinya tuh siapa ya? Bella Widya Putri Aldama. LV Production, Iya, Ibu Bella. kenapa emangnya? Ini kan yang kamu maksud? Iya, bener, Pul. Ini perusahaannya Ibu Bella, istrinya Mahmud. Aduh, gimana ya? Kok aku jadi nggak enak sama orang yang tadi? Kenapa emangnya kamu nggak enak sama dia? Tadi aku habis ngeremehin dia, Bit. Dan LV Production itu tempat aku bekerja. Jadi istrinya Mahmud itu bos besar, Bit. Ya bosnya aku juga. Kamu gimana sih, Pul? Bisa-bisanya kamu meremehkan suaminya bos kamu sendiri. Kalau udah kayak gini kamu sendiri kan yang malu. Harusnya sekarang kamu minta maaf sama suami dari bos kamu. Iya, Bit. Aku jadi nyesel. Bahkan selain aku ngeremehin dia, aku juga nawarin kerjaan, terus ngasih kartu nama perusahaan itu sama dia. Aku jadi malu. Makanya, Pul, jangan segampang itu menilai orang. Apalagi kamu sering ngeremehin orang yang punya pendidikan tinggi. Iya, Bit. Mudah-mudahan dia nggak bilang sama istrinya. Iya, Pul. Aku juga kasih tahu ya sama kamu. Orang kuliah itu nggak ada salahnya dia mencari ilmu di situ. Sebaiknya kamu minta maaf, Pul. Balik lagi ke sana. Kalau sampai istrinya tahu, ntar bisa-bisa kamu dipecat. Kalau suaminya sih, dia orangnya baik, tapi istrinya agak sedikit galak. Kamu minta maaf aja ke sana sebaiknya. Iya, Bit. Kalau itu aku juga tahu. Kalau Bu Bella itu agak tegas orangnya. Ya udahlah, Bit. Aku pamit dulu. Iya, Pul. Aku mau balik ke sana mau minta maaf sama Mahmud. Iya, memang sebaiknya kayak gitu, Pul. Ya udahlah, ayo sayang. Makasih ya, Bit. Iya, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi